rutin setiap hari, Ya. maka spending dia bisa turun sampai 8%. Jujur sudah terasa di saya, Pak. Udah terasa ya? Sudah terasa. Jaraknya lumayan dari kantor, dari rumah saya ke kantor, kemudian naik transportasi umum, hingga akhirnya membuat saya, wah itu tadi, banyak Irit, sekali kan? manfaatnya. Irit banget, Irit Pak. banget. Jauh, apalagi di tengah-tengah harga yang sedang naik ya. Betul. Jadi tujuannya itu ya tentang mobilitas, ya tentang lingkungan hidup, Ya. ya tentang persatuan, ya tentang kesetaraan, tapi juga ya tentang pengeluaran keluarga yang lebih hemat. Satu, nyaman tentu. Yang kedua, terjangkau. Terjangkau itu apa sih? Harganya dan lokasinya. Jadi karena moda transportasi umum Jakarta itu di tahun 2017 pada saat kami mulai bekerja di Jakarta, jangkauan itu 42% kota Jakarta. Oke. Sekarang alhamdulillah sudah terjangkau 85% kota Jakarta. Terjangkau kendaraan umum. Jadi artinya pergi dari mana saja bisa sampai kemana saja, terus tersambungkan. Nah, lalu yang kita merasa bersyukur juga adalah bahwa sekarang mereka itu bisa menggunakan transportasi umum tanpa biaya yang tinggi dan ada kepastian bahwa kalau saya naik kendaraan ini berapa lama akan sampai dan lain-lain. Jadi ketersambungan ini, connectivity di kota seperti Jakarta ini harus dibangun supaya warga di Jakarta punya kelebihan pengeluaran untuk urusan lain. Gini, Daniar, warga Jakarta itu biaya transportasi itu bisa sampai 30% dari spending dia. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena kami di pemerintahan nyiapin aspalnya. Soal kendaraannya silakan Anda beli sendiri kendaraannya, bensinnya silakan Anda beli sendiri, mobilnya silakan pilih sendiri. Kami nggak nyiapin, itu diubah. Kami sekarang siapin mobilnya, kami siapin jalannya, silakan Anda naik kendaraan yang kami siapkan. Dengan cara begitu, maka biaya hidup dia langsung turun, target kita 8%. Dari semula mengeluarkan 30% kalau dia naik motor sendiri, begitu dia naik kendaraan umum, rutin setiap hari, Ya. maka spending dia bisa turun sampai 8%. Jujur sudah terasa di saya, Pak. Udah terasa ya? Sudah terasa. Jaraknya lumayan dari kantor, dari rumah saya ke kantor, kemudian naik transportasi umum, hingga akhirnya membuat saya, wah itu tadi, banyak Irit, sekali kan? manfaatnya. Irit banget, Irit Pak. banget. Jauh, apalagi di tengah-tengah harga yang sedang naik ya. Betul. Jadi tujuannya itu ya tentang mobilitas, ya tentang lingkungan hidup, Ya. ya tentang persatuan, ya tentang kesetaraan, tapi juga ya tentang pengeluaran keluarga yang lebih hemat. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini langsung angguk-angguk ya. Berasa, Pak, Bu? Berasa katanya. Berasa ya. Ini masih ada lagi nih yang mungkin berasa. Biasanya kalau orang-orang dulu berpikir ke Jakarta ngajaknya kemana sih? Ke mall, katanya gitu. Iya. Tapi sekarang sudah mulai muncul, akhirnya banyak sekali taman-taman yang direvitalisasi. Pertama, misalnya nih yang lagi hit sekarang, mana? Tebet Eco Park. Udah ke sana, Pak, Bu? Nah, ada yang udah, ada yang belum ke sana ya. Terus juga ada Taman Literasi Martha Christina Tiaharu. Ya, itu juga baru saja diresmikan, baru saja selesai untuk renovasinya. Dan juga itu terintegrasi dengan MRT ya, Bang Anies ya. Jadi bukan cuma fisiknya yang terintegrasi, tapi juga banyak hal. Misalkan saja tadi masalah tarifnya dari satu transportasi ke transportasi yang lain yang saya tahu seperti itu. Nah, sebetulnya prosesnya seperti apa sih, Bang? Rahasia untuk transformasi, integrasi transportasi dan juga tempat. Betul. Oke, gini. Jadi transportasi umum di Jakarta itu bukan baru, sudah lama. Tetapi jalan sendiri-sendiri, tidak dijadikan sebagai sebuah sistem satu kesatuan. Waktu kami mulai bertugas, kita buat nih, namanya Jaklingko. Ini adalah gambar sini nih. Iya. Ini dia Jaklingko nih. Jadi Jaklingko ini adalah satu konsep di mana seluruh operator yang berada di Jakarta, yang dulunya nih, Daniar, operator itu menerima pembayaran dari warga. Kalau naik angkot bayar, naik metro mini bayar, naik itu semua bayar, Kopaja bayar tuh. Kita ubah itu sekarang. Jadi operator-operator ini mereka menjual jasanya kepada pemerintah. Kami beli jasa mereka. Tapi cara menghitungnya bukan per penumpang, tapi kami menghitungnya dalam satu hari berapa kilometer Jarak ya. jaraknya.
Jadi rata-rata 100 km plus minus 10. Jadi dia setiap hari harus berputar tuh, ngikutin rutenya 100 km kira-kira. Iya. Nanti kami bayar per kilometer. Nah, apa yang terjadi ketika itu dilakukan? Mereka nggak lagi kebut-kebutan rebutan penumpang. Karena mereka penumpangnya 5 atau 10, bayarnya sama. Iya. Kemudian yang kedua, mereka ada kepastian pendapatan. Betul. Nggak ada lagi rute gemuk, rute kurus, rute basah, rute kering, nggak ada. Semua rute itu sama. Dan memang pemerintah itu kan menyediakan transportasi itu untuk semuanya, bukan untuk daerah yang padat penduduk aja. Kemudian yang ketiga, mereka tidak lagi kerepotan merawat kendaraannya. Karena biaya yang dibayarkan sesuai dengan ongkos yang dikeluarkan. Rapatnya itu 77 kali dalam 6 bulan untuk menentukan berapa biaya per kilometer itu. Dan panjang. Tapi begitu ketemu kesepakatan, lalu mereka tenang tuh. Nah, di sisi lain warga tidak lagi membayar kepada perusahaan-perusahaan transportasi itu. Warga bayar ke pemerintah. Tiap 3 jam dia bayar Rp10.000 tiap 3 jam. Atau kalau kemarin kita bayar itu Rp5.000 per 3 jam. Apa yang terjadi dengan cara seperti itu? Mereka pindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain tanpa ada biaya tambahan. Semuanya satu sistem, cuma tapping aja, tap terus pindah, tap terus pindah. Kenapa 3 jam? Karena kira-kira kalau ukuran Jakarta ini pergi dari satu ujung ke ujung lainnya maksimal 3 jam, nggak sampai lah, 1,5 jam udah sampai. Tapi dengan cara seperti itu, kemudian warga punya kepastian bahwa saya bisa menjangkau titik X dengan biaya seperti ini yang sama. Nah, selisihnya di situ subsidi. Kami bayar per kilometer untuk operator, warga bayar ke pemerintah per 3 jam. Itulah yang dilakukan. Nah, selisihnya subsidi. Begitu itu kita kerjakan, apa yang terjadi? Dan ya, pengguna kendaraan umum di Jakarta tahun 2016-17 itu 350.000 per hari. Namanya daily ridership. Tahun 2020 udah jadi 1 juta. Naik 3 kali lipat. Oke, dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kalau yang meningkat itu jumlah bisnya, jumlah mikrotransnya, itu artinya kita punya uang untuk belanja kendaraan. Tapi kalau yang meningkat adalah penumpangnya, itu artinya warga mengubah perilakunya. Dan Daniar barangkali termasuk yang itu. Bisa jadi, termasuk sudah jelas sih, Pak. Sudah jelas kan? Termasuk yang merasakan, oh ternyata naik kendaraan umum. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada semua. Memori kita atas kendaraan umum itu adalah masa lalu. Di mana asapnya warnanya abu-abu hitam, penuh, kebut-kebutan, di tengah jalan diturunin suruh pindah bis yang lain. Sekarang udah nggak ada tuh. Jadi sekarang ini tulisan yang dulu biasanya ada di belakang bis tuh, sesama bis kota dilarang saling mendahului, udah nggak relevan lagi tuh tulisan itu. Karena sudah tidak perlu saling mendahului, masing-masing punya rutenya. Nah, ini sebuah terobosan yang sederhana sekali. Bukan rocket science ini simple sekali. Tapi justru yang sederhana inilah yang ternyata alhamdulillah kita rasakan berdampak pada jumlah orang yang mau naik kendaraan umum di